Kita kan lagi di tengah krisis iklim yang makin kerasa ya. Tapi pernah kepikiran nggak sih kalau solusinya mungkin udah ada sejak 1400 tahun yang lalu? Nah, hari ini kita bakal coba buka lagi panduan lingkungan hidup dari ajaran Nabi Muhammad. Sebuah kearifan kuno untuk tantangan paling modern yang lagi kita hadapin bareng-bareng. Oke, sebelum kita dalemin panduan kunonya, kita perlu samain persepsi dulu. Seberapa besar sih sebenarnya tantangan yang ada di depan mata kita sekarang? Ini dia faktanya. Yang jujur aja udah nggak bisa kita abaikan lagi. Planet kita, satu-satunya rumah kita, ini lagi dalam kondisi krisis. Kesehatan bumi bener-bener lagi terancam. Kalau kita tarik garis waktunya, jejaknya tuh kelihatan jelas banget. Semuanya dimulai dari asap pabrik di era revolusi industri, terus memicu kesadaran global kayak KTT Bumi di tahun 1992, sampai akhirnya ya hari ini, di mana kita semua ngerasain dampak penuhnya. Nah, ini yang akhirnya membuat kita ke sebuah pertanyaan yang cukup menantang. Di tengah semua teknologi canggih dan solusi modern, jangan-jangan kuncinya justru tersembunyi di dalam sebuah teks kuno yang usianya udah ribuan tahun? Sekarang, ayo kita bedah bareng-bareng kearifan kuno ini. Kita lihat gimana ajarannya menawarkan sebuah kerangka kerja yang, wah, ternyata relevan banget buat zaman sekarang. Inti dari obrolan kita tuh ada di konsep yang kita kenal sebagai pembangunan berkelanjutan. Gampangnya, gimana caranya kita penuhin kebutuhan sekarang, tapi nggak ngerusak masa depan anak cucu kita. Dan yang menarik, sumber kita menyebut konsep ini sebagai At-Tanmiyah Al-Mustadamah, yang membuktikan kalau ide ini tuh sebetulnya nggak baru-baru amat. Dan di sini nih letak kejutannya. Ide-ide yang kita anggap modern banget, soal green city, energi terbarukan, dan lain-lain, ternyata akarnya itu udah tertanam kuat di dalam ajaran kuno sunnah. Jadi ini bukan konsep baru ya, ini lebih kayak kearifan lama yang kita temukan lagi. Oke, prinsip inti yang pertama, dan ini fundamental banget, adalah soal menjaga keseimbangan. Keseimbangan krusial dalam cara kita menggunakan semua sumber daya yang ada di dunia ini. Di sini kita bisa lihat perbedaannya jelas banget. Di satu sisi, ada prinsip kuno yang nomor satuin pencegahan kerusakan. Di sisi lain, praktek modern seringnya malah ngejar untung, bahkan kalau harus mengorbankan alam. Prinsip dasarnya itu jelas banget, la darar wa la dirar, yang artinya tidak boleh ada kerusakan dan tidak boleh merusak. Coba bayangin deh, kamu lagi di pinggir sungai yang airnya ngalir deras, melimpah ruah, tapi pesannya tetap sama, jangan boros. Kutipan tentang wudhu ini nunjukin betapa dalamnya prinsip konservasi ini, meresap bahkan ke tindakan yang paling personal dan rutin sekalipun. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita lihat gimana cetak biru ini juga meluas sampai ke perlindungan segala bentuk kehidupan dan juga tanah itu sendiri. Dan ini tuh lebih dari sekedar jangan dirusak loh. Ajaran ini ngelihat setiap spesies itu punya nilainya sendiri. Ada sebuah pengakuan yang untuk zaman itu radikal banget. Bahwa hewan-hewan itu juga adalah umat atau komunitas, sama seperti kita manusia. Dan ini bukan cuma prinsip umum aja. Ada larangan yang spesifik banget buat ngelindungin hewan-hewan tertentu, kayak lebah si penyerbuk atau semut si insinyur tanah. Ini nunjukin pemahaman yang dalam banget soal peran krusial mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Jauh sebelum kita kenal istilah cagar alam modern, konsep zona lindung atau haram itu ternyata udah ada di Mekah dan Madinah. Di area itu, menebang pohon dan berburu hewan itu dilarang keras. Ini bukti nyata kalau konsep konservasi yang terintegrasi bukanlah ide baru. Nah, bagian selanjutnya, ini fokusnya lebih proaktif lagi. Bukan cuma melindungi, tapi juga ada perintah buat secara aktif mengolah dan memperkaya tanah. Coba deh, lihat gimana ajaran ini mengubah tindakan sederhana seperti menanam jadi sebuah sedekah yang pahalanya nggak putus-putus. Setiap buah yang dimakan burung atau bahkan yang diambil orang, itu tetap dihitung sebagai kebaikan buat yang menanam. Ini benar-benar kayak investasi spiritual di bumi. Dan mungkin ini adalah pernyataan paling pamungkas tentang pentingnya menanam. Bayangin, bahkan kalau kiamat udah di depan mata dan di tanganmu masih ada bibit pohon, tetap tanamlah. Ini adalah simbol harapan dan tanggung jawab tertinggi kita kepada bumi. Oke, dari semua potongan tadi, sekarang coba kita satukan semuanya dan lihat apa sih artinya ini semua buat kita hari ini. Jadi kalau kita rangkum, ada 5 pilar utamanya nih. Keseimbangan, konservasi, perlindungan keanekaragaman hayati, kebersihan, dan anjuran untuk menanam. Nah, kelima pilar ini kalau digabungin jadi satu visi yang utuh banget, holistik, buat menjaga bumi kita. Dan ini membawa kita kembali ke pertanyaan awal, tapi dengan pemahaman yang baru. Coba kita renungkan sejenak.
Kira-kira dunia kita bisa berubah jadi seperti apa ya kalau kita benar-benar menerapkan cetak biru kuno yang holistik ini untuk menghadapi krisis modern kita?